Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kami dari kelompok 4, kelas 24, ingin mempresentasikan hasil video kami. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Botani Farmasi Part 5 tentang struktur tanaman. Di sini kami mengambil dua judul. Yang pertama, klasifikasi dan morfologi tanaman alpukat atau Persia americana. Yang kedua, mengidentifikasi struktur tanaman cabai rawit. Sebelum kita memulai video kita kali ini, kami ingin terlebih dahulu memperkenalkan seluruh anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Afrina Bicerni, NIM 200205150. Perkenalkan, nama saya Uninggali Sanubari Kardia Dinata, NIM 200205196. Perkenalkan, nama saya Atika Khairunisa Nasution, NIM 200205160 dari kelas 2 4. Perkenalkan, nama saya Dewi Sarawati Manalu, NIM 200205160. Perkenalkan, nama saya Baptis Harginte, NIM 200205190. Kita semua pasti sudah tahu dan sering mendengar tanaman alpukat. Tanaman yang memiliki nama spesies Persia americana ini awalnya banyak tumbuh di Meksiko dan Amerika Tengah. Tanaman ini umumnya banyak ditanam sebagai tanaman perkebunan monokultur. Namun di daerah tropis, tanaman ini ditanam sebagai tanaman pekarangan. Tanaman alpukat juga merupakan salah satu spesies dari divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Adapun klasifikasi dari tanaman alpukat ini adalah Kingdom Plantae, Subkingdom Trachebionta atau tumbuhan berpembuluh, Superdivisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, Divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, kelas Magnoliopsida atau tumbuhan dikotil, Ordo Laurelus, famili Lauracea, genus Persia, spesies Persia americana. Setelah kita membahas klasifikasi dari tanaman alpukat, selanjutnya kita akan membahas morfologi dari tanaman alpukat. Alpukat dikenal sebagai tanaman dengan biji berkeping dua atau dikotil, dan sistem perakarannya adalah akar tunggang. Pada akar alpukat memiliki panjang bisa mencapai 5-10 meter atau lebih. Keanekaragaman panjang akar tersebut juga bergantung dari varietas tanaman alpukat. Akar alpukat memiliki fungsi utama, yakni menyerap air dan zat-zat hara yang berasal dari dalam tanah. Selain itu, akar ini juga berfungsi untuk menopang tegaknya batang alpukat agar tetap berdiri dengan kokoh. Batang alpukat berwarna hijau saat muda dan berwarna coklat saat mulai tua. Batang berkayu, berkulit, dan berkambium. Batang alpukat termasuk batang yang susah dicangkok, tapi mudah untuk disambung pucuk. Hal yang mencolok dari batang ini adalah warna coklatnya, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai pewarna coklat. Batang alpukat memiliki percabangan yang banyak. Percabangan tersebut berfungsi sebagai tempat melekatnya daun alpukat. Daun tanaman ini bertipe tunggal, memiliki tangkai yang panjangnya sekitar 1,5 sampai 5 cm. Bentuk daun bulat bermacam. Sementara itu, tekstur daun alpukat tebar menyerupai kulit dengan ujung dan bagian pangkal mengerucut. Pada bagian tepi daun kadang mengurang ke atas, juga memiliki tulang daun mirip. Panjang daun alpukat bisa mencapai 20 cm dengan lebar 10 cm.
Ada sedikit perbedaan antara daun muda dan daun tua, yakni pada daun muda warnanya kemerahan dengan rambut halus, sementara itu pada daun tua warna hijau dan permukaan mestirat. Bunga alpukat termasuk bunga majemuk dengan kelamin ganda, yakni dalam satu bunga terdapat 2 kelamin jantan dan betina. Pada bunga nampak pada ketiak daun dalam bentuk malai. Bunga alpukat berbentuk menyerupai bintang, sementara penyerbukannya biasa dibantu oleh serangga, angin hujan, serta hewan lain di sekitarnya. Buah alpukat tergolong sebagai buah buni. Bentuknya bulat telur dengan panjang 5 hingga 20 cm. Buah ini berwarna hijau atau kekuningan, tergantung kematangannya, dan ada yang berbintik ungu pada kulitnya. Ketika daging buah alpukat sudah masak, tekstur buahnya lunak dan warnanya hijau kekuningan. Sementara itu, ketebalan dagingnya juga tergantung dari varietas buah alpukat itu sendiri. Pada bagian tengah buah terdapat biji tunggal yang berukuran besar. Berat alpukat berkisar antara 200 hingga 400 gram. Namun pada beberapa jenis alpukat ada yang beratnya mencapai 600 hingga 700 gram. Biji alpukat terdapat di tengah buah dengan kulit biji berwarna putih yang berfungsi sebagai pembatas antara daging dan biji. Biji alpukat berbentuk bulat telur dan berdiameter 2,5 hingga 5 cm. Keping biji berwarna putih kemerahan, dan berdasarkan perkembangannya, biji alpukat ini termasuk ke dalam tipe hipogel, yakni perkembangan kotiledon yang tetap berada di dalam tanah. Bagi manusia, biji alpukat banyak diambil minyaknya untuk kosmetik atau untuk pengobatan. Sementara itu, bagi tumbuhan alpukat, biji berfungsi sebagai alat untuk memperbanyak diri. Biji bisa tumbuh dan berkecambah jika jatuh atau ditanam pada tanah yang subur, banyak zat hara, dan tersedia air yang cukup. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman cabai rawit atau Capsicum frutescens L. Cabai rawit merupakan salah satu tanaman hortikultura dari jenis sayuran yang memiliki buah yang kecil dan rasa yang pedas. Tanaman cabai rawit juga merupakan tanaman dikotil, di mana hanya dapat tumbuh semusim atau berumur pendek. Tanaman cabai rawit merupakan jenis tanaman perdu yang memiliki kayu bercabang dan tumbuh dengan tegak. Habitat tanaman cabai rawit yaitu di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Adapun klasifikasi dari tanaman cabai rawit ini sendiri ialah Kingdom Plantae, Subkingdom Trachebionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Asteridea, Ordo Solanales, Famili Solanacea, Genus Capsicum, Spesies Capsicum frutescens L. Selanjutnya, kita akan membahas tentang morfologi dari tanaman cabai rawit. Yang pertama yaitu akar. Sistem perakaran tanaman cabai rawit adalah akar tunggang. Adapun bagian-bagian dari akar ini yaitu leher akar atau kolum, batang akar atau corpus radicus, cabang akar atau radix lateralis, rambut akar atau pilus radicalis, ujung akar atau apex radicus, dan terakhir tudung akar atau calyptra. Batang cabai rawit umumnya memiliki struktur yang keras dan berkayu, berwarna hijau gelap, berbentuk bulat halus dan bercabang banyak. Batang utamanya tumbuh tegap dan kuat.
Percabangan terbentuk setelah batang tanaman mencapai ketinggian berkisar antara 30 hingga 45 cm. Cabang tanaman berruas-ruas, setiap ruasnya ditumbuhi daun dan tunas. Tiap tanaman cabai mempunyai karakteristik tersendiri yang terlihat dari daunnya. Pada cabai rawit, daun berbunga warnanya bisa sangat bervariasi tergantung iklim lingkungan tempat tanaman ditanam. Kebanyakan warna daun cabai rawit berwarna hijau muda, panjang daun sekitar 3-4 cm dan lebar daun berkisar 1-2 cm. Luas pada daun cabai merah berkisar dari 5-9 luas. Menurut Stenis et al. 2002, bunga cabai rawit terletak di ujung atau nampak di ketiak dengan tangkai tegak. Bunga cabai rawit keluar dari ketiak daun dengan warnanya yang putih atau putih kehijauan. Ada juga yang berwarna ungu. Mahkota bunga berjumlah 4-7 helai dan berbentuk bintang. Bunga dapat berupa bunga tunggal atau 2-3 letaknya berdekatan. Bunga cabai rawit ini bersifat hermaprodit atau berkelamin ganda. Buah dari tanaman cabai rawit atau Capsicum frustescens L memiliki panjang antara 1-3 cm dan garis tengah antara 0,5-1 cm, di mana buahnya berbentuk kerucut, bagian ujung meruncing, dan berdiri tegak bertangkai agak panjang. Buah muda berwarna kekuningan atau hijau dan setelah matang berwarna kuning kemerahan, orange, atau putih kekuningan serta mengkilap. Capsicum frustescens L atau cabai rawit merupakan tanaman perdu yang tumbuh semusim dengan tinggi tanaman mencapai 1,5 meter. Tanaman ini dapat hidup 2-3 tahun di dataran tinggi maupun dataran rendah. Hanya saja, periode panennya akan lebih sedikit apabila ditanam di dataran tinggi jika dibandingkan dengan ditanam di dataran rendah. Demikian presentasi dari kelompok kami guna memenuhi tugas mata kuliah Botani Farmasi tentang tanaman alpukat dan cabai rawit. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.